menyiasati peletakan cermin yang baik hadapnya kemana katanya. Jadi kalau kita pasang di pintu, itu harusnya di depan pintu, di atas pintu, atau menempel pada daun pintu bagian depan, diarahkan keluar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menangkal berbagai hal yang sifatnya menimbulkan energi negatif dan dikhawatirkan mengancam, menghujam ke rumah kita, terutama yang terarah ke pintu utama. Pintu utama kan cuma boleh ada satu juga kan, sehingga nggak boleh ada pintu lain yang besarnya sama dengan pintu utama, karena pintu utama adalah mulut kita, di mana makanan masuk, ya, di mana rezeki kita masuk melalui pintu utama. Kalau ada pintu samping yang sama besar, jangan-jangan pintu samping itu menjadi pengeluaran kita sehingga terjadi pemborosan. Kalau juga kan pintunya dari kayu di WC, itu kalau mandi terus cara lama kita siram nih, gabiu, lama-lama tuh basah kan keropos tuh. Seringkali orang potong bagian bawah, ditambal dengan balok lagi kan. Nah ini nggak boleh. Jadi kalau dipasang begini besok kemudian ekonomi menurun, itu penyebabnya tuh. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama the one and only Ada Paket. Selamat malam Pak Kan. Selamat malam juga Gan Arya. Kabarnya sehat dong? Selalu dong. As always, selalu sehat, selalu semangat. Mantap. Malam ya. Oke nih Arya, saya juga mau mengucapin selamat Hari Raya Nyepi. Selamat merayakan Hari Raya Nyepi. Tahun Baru Saka 1944, tanggal 3 Maret 2022. Dalam keheningan, semoga Sang Yang Widi senantiasa melimpahkan berkat anugerahnya kepada kita semua. Semoga jiwa dan benak kita pun karenanya bersih dan suci kembali. Kita pun juga selalu hidup damai dan dalam ketenangan ya Pak ya. Oh iya dong, itu yang kita harapkan ya. Betul. Di YouTube-nya Pak Kan, apa yang lagi ramai nih Pak Kan? Begini, ada beberapa yang ya kelihatannya bagus untuk dipahami oleh sahabat Sonora. Saya mulai ya. Boleh. Ada Mani Yani ya, pada video 2022 sukses hoki kian meningkat kalau ya yang edisi ketiga. Pintu utama dibuka, ada jam dinding. Apa boleh Pak katanya. Bagaimana kalau apa sih kaitannya ada jam dinding nih juga kan? Supaya tahu waktu. Enggak, dia bilang kalau kita buka pintu utama terus lihat ada jam dinding nih di dinding kan, boleh enggak gitu. Boleh-boleh aja nggak sih Pak Kan dekorasi rumah itu? Memang ada mitos sih ya. Dan mitos itu dari banyak kalangan, diantaranya misalnya dari orang yang berbahasa Hawaii ya atau Ke juga mengatakan ada satu kata yang kalau misalnya Anda ulang tahun atau pindah rumah kita bawain jam dinding, itu pengertiannya tuh ada konotasi yang jeleknya gitu. Padahal enggak sih ya, tapi itu ada kepercayaan yang seperti itu ya. Tetapi dari sudut pandang feng shui, apa sih masalahnya ada jam dinding? Oh, ada masalahnya ternyata? Iya, nggak ada. Jadi jam dinding tentu jam yang dipasang pada dinding dong. Iya. Iya, ya tentu saja itu bagus untuk kita mengetahui sekarang jam berapa nih. Kecuali
dari sudut pandang feng shui nih, kita bukan bicara dari mitos atau kepercayaan ya, tapi dari feng shui yang penting jam dinding itu misalnya jam dindingnya agak besar tuh, kan ada yang suka keluar burung gitu kan setiap jam 1, jam 2 gitu kan. Terus ada lagi yang macam-macam, nah misalnya pada dinding pada jam tersebut di dalamnya ada cermin yang menghadap ke pintu. Nah, itu yang nggak boleh. Cerminnya yang nggak boleh gitu ya. Jadi bukan jam dindingnya. Ya, jadi untuk manayani tentu tidak ada masalah ya. Kalau ada didengar penjelasan, jangan loh karena misalnya secara mitos begini atau juga karena bunyinya dong 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 itu merusak energi, itu enggak ya, karena jam itu pun berbunyi pada saat tertentu saja toh. Oke, saya lanjut untuk Yuni Hana. Juga pada video 2022 sukses hoki kian meningkat kalau ya yang edisi ketiga juga. Menyiasati peletakan cermin yang baik hadapnya kemana katanya. Bagaimana pasang cermin yang baik juga Gan? Jangan menghadap pintu. Kalau menghadap pintu bisa untuk tolak balik ya Pak kan? Nah, jadi kalau kita pasang di pintu itu harusnya di depan pintu, di atas pintu atau menempel pada daun pintu bagian depan, diarahkan keluar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menangkal berbagai hal yang sifatnya menimbulkan energi negatif dan mengancam, dikhawatirkan mengancam, menghujam ke rumah kita, terutama yang terarah ke pintu utama. Jadi misalnya di seberang rumah ada rumah seseorang, tetangga seberang yang bersudut lancip, kan dikhawatirkan energinya bersifat negatif memancar ke rumah kita toh. Nah, kita pasang cermin untuk menangkalnya gitu. Sehingga cermin tadi jangan dipasang di dalam rumah. Ya, jangan dipasang di dinding ruang tamu menghadap ke pintu. Tetapi boleh di ruang tamu ya, kalau di samping, dinding samping, karena tujuannya untuk memperluas ruangan. Sehingga kalau tadinya ruang tamu itu kecil, seolah-olah menjadi besar. Kenapa kita harus membuat ruang tamu seolah-olah besar? Karena sebaiknya luas ruang tamu itu jangan terlalu kecil dibandingkan dengan luas kamar tidur gitu. Ya, jadi kita harus membuat efek luas pada ruang tamu. Begitu juga pada ruang makan. Kalau ruang makan itu kita bikin efek luas, itu berarti kita punya keberuntungan bertambah karena makanan jadi tampak begitu banyak gitu. Kalau ada makanan, artinya banyak hoki, gitu. Nah, kemudian cermin tadi kan tidak boleh kita pasang di dinding ruang tamu yang menghadap ke pintu toh. Begitu juga kita nggak boleh memasang cermin di depan pintu utama dihadapkan ke pintu kita sendiri. Itu nanti bisa mantulin itu ya tolak balanya. Betul, jadi keliru. Jadi seolah-olah kita mau keluar rumah mau ngaca dulu gitu kan. Nah, itu jangan. Di mana lagi yang nggak boleh kita pasang cermin? Cermin kalau kita pasang di depan kamar tidur kita, kalau kita tinggal di hotel tuh seringkali kalau kita tidur kan depan kita ada cermin ya. Betul, belakang TV. Iya, kalau kita cuma 1 hari sampai 3 bulan itu belum meresap. Tapi kalau setiap hari bertahun itu dia akan menyerap energi kita. Dan oleh sebab itu kalau sahabat Sonora merasa mimpinya nggak enak, tidurnya nggak lelap, coba deh lihat. Jangan-jangan salah satunya dikarenakan di depan ranjang kita ada terpasang cermin. Semakin besar itu cermin, semakin cepat dia penyerapannya. Kalau di samping kiri kanan nggak masalah. Yang nggak boleh lagi di mana? Di belakang, di atas kepala ranjang kita. Dan yang nggak boleh terlebih lagi di mana juga kan?
kalau kita pasang cermin itu pada plafon sehingga kalau kita tidur bisa sambil lihat bercermin ke angkasa gitu. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah kemudian juga kalau terutama bagi yang penakut nih, kan seringkali kalau kita masuk ke kamar mandi WC nih, kita masuk ada wastafel loh. Ya, Nah, di atasnya ada cermin kan. betul. Nah, itu kan dia akan memantulkan buih air dari wastafel tersebut. Nah, seringkali suka ada bayangan yang tampaknya liwat. Nah, itu sebetulnya bukan hantu, tetapi hal-hal semacam ini kalau takut ya jangan memasang cermin di atas wastafel yang menghadap ke pintu kamar mandi tersebut, gitu ya. Nah, kemudian yang paling pantang juga cermin jangan dipasang dengan cara digantung. Kita sudah bahas itu ya pada edisi yang sudah lama itu, video mengenai pintu utama ya. Kalau mau rezeki pintu utama harus seperti apa? Itu kita jelaskan di situ. Cermin jangan dipasang secara, jangan digantungkan karena seperti golok pemancung gitu ya. Jangan. Oke, paham nggak nih juga kan? Saya masih ngawang ya nggak boleh digantung itu sih. Jadi gini, yang nggak boleh digantung tuh kalau Anda kemudian beli cermin. Cermin kan suka ada yang buat ditaruh tuh pakai kaki di meja gitu, bulat misalnya, ya toh. Kemudian kan di atasnya juga suka ada cangkelan tuh. Betul. Nah, Anda ikat, mau pasang di depan rumah nih, misalnya digantung. Jadi kan itu kalau kena angin itu cerminnya bisa bergoyang-goyang kan? Oh iya, nanti bisa ada depan, ada belakang, ada ke rumah. Ya bisa bolak-balik, tapi dia nggak menetap, dia nggak stabil, dia bisa bergoyang-goyang. Itu ya nggak boleh. Oke. Ya. Baik, baik. Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Ada D3YAA. Pada video 2022, sukses hoki kian meningkat kalau ini edisi yang keempat. Bahkan gimana cara menyiasati pintu rumah sama besarnya, pintu utama dan pintu samping. Pintu utama kan cuma boleh ada satu juga kan, sehingga nggak boleh ada pintu lain yang besarnya sama dengan pintu utama. Karena pintu utama adalah mulut kita, di mana makanan masuk. Ya, di mana rezeki kita masuk melalui pintu utama. Kalau ada pintu samping yang sama besar, jangan-jangan pintu samping itu menjadi pengeluaran kita sehingga terjadi pemborosan. Nah, ternyata pintu utama dan pintu samping ini kata si D3IA ini sama besar. Nah, supaya tidak membongkar, caranya seperti apa juga kan? Pasang sekat depan pintu samping. Apakah dia juga bertanya seperti itu kelihatannya? Bukan dia yang bertanya, bukan dia yang bertanya. Ada pertanyaan serupa dari Ciko pada video rezeki mau lancar, hindari patahan pintu edisi ke-6. Punten Pak Kang, mangga Mang Ciko. Pintu samping lebih besar dari pintu utama. Apakah solusinya disekat atau digaleng katanya? Nah, kalau tadi kita bicara sekat dulu, tadi Anda mengatakan disekat aja kan? Apakah dengan cara disekat itu pintu jadi kecil nggak? Enggak ada. Tapi kan kehalang Pak Kan nggak ada urusan terhalang atau tidak. Yang jadi masalah ukurannya sama besar atau bahkan pintu samping lebih besar. Oke. Yang sekarang kita mau supaya pintu itu seolah-olah pintu samping lebih kecil, tidak menjadi oposisi bagi pintu utama. Ya, kalau pintu utama ada dua sama besarnya, ya, dan direktur dan wakil direktur punya kekuatan yang sama besarnya sehingga wakil direktur bisa mengalahkan presiden direktur, ini bisa berantakan nih perusahaan nanti. Iya sih. Benar. Ya kan? Iya. Nggak boleh ada oposan di dalam perusahaan sendiri. Iya. Ya, jadi bagaimana nih supaya pintu yang samping ini menjadi mengecil? Ditambah, ditutup sebagian gitu. Bisa, ya. Nah, dia katakan tadi apa digaleng katanya. Digaleng itu, galeng itu seperti kalau orang Sunda ya.
kita tahu itu pematang sawah, itu ada galengan itu. Oke. Yang kita buat berlalu lalang di antara persawahan. Oke, iya. Jadi kalau kita membuat galang asalkan galang tersebut bukan di luar daripada pintu, tetapi di pintu tersebut, kemudian tingginya 20 cm sampai 30 cm, itu kan berarti bukan lagi pintu, itu udah jendela. Iya toh? Bagus kan? Iya. Jadi nggak ada lagi pintu yang lebih besar, yang ada jendela toh? Betul. Sebenarnya kalau ada yang punya rumah keluar masuk untuk lewat Boleh aja dia dengan melangkah toh, melangkah. Ya kalau 20 cm, 30 cm kita masih bisa langkah dong. Ya asal jangan melompat, nanti kepleset jatuh kita. Ya jadi kita bisa melangkah. Cuma bedanya yang perlu kita perhatikan, tetap kita harus merubah. Kenapa kita harus merubah? Karena kalau pintu, lazim pintu yang bagus bukan terbuka ke luar ruangan. Pintu itu harus dibuka ke dalam ruangan. Sedangkan kalau jendela terbuka keluar ruangan, engselnya beda tuh. Ya. Jadi harus ganti engsel, harus kita rubah sehingga menjadikan pintu tadi menjadi jendela. Jadi untuk Ciko itu bisa ya dengan cara digaleng. Nah pintu utama memang D3 ya, ingat ya pintu utama hanya boleh satu. Nah yang dianggap pintu utama dalam konteks ini adalah yang ke jalan raya. Nah kemudian D3 ya bilang rumah saya di hook nih, ya ada yang di depan, ada yang samping, dua-dua ngadep jalanan loh Pak kan. Nah sekarang kalau memangnya seperti itu, kita harus lihat dong, yang benar posisi kedudukan buat D3 ya ini yang mana. Misalnya yang satu ke timur, yang satu ke selatan. Nah, yang cocoknya itu yang menghadap ke timur atau yang menghadap ke selatan. Kalau misalnya yang menghadap ke timur cocok, yang di selatan kita jadikan jendela. Kalau yang cocok yang menghadap ke selatan, yang di timur yang kita jadikan jendela. Kalau penataan rumah memang dapat diatur seperti itu. Misalnya panjang dan lebarnya memadai. Kenapa? Karena sebaiknya rumah yang bagus itu memanjang ke belakang, bukan melebar ke samping juga kan. Ya. Nah, tetapi sekarang kalau kita bilang enggak, saya nggak mau digaleng, saya mau tetap itu sebagai pintu. Bagaimana Pak Kang? Nah, pintu bisa kita perkecil juga kan. Oke. Nah, kalau misalnya pintu ya, kalau juga kan pintunya dari kayu di WC, itu kalau mandi terus cara lama kita siram nih, gabiu, lama-lama tuh basah kan keropos tuh. Seringkali orang potong bagian bawah, ditambal dengan balok lagi kan. Nah ini nggak boleh. Jadi kalau dipasang begini, besok kemudian ekonomi menurun, itu penyebabnya tuh. Salah satunya, cepat dirubah lagi. Tetapi kalau kita potong, kemudian kita sambung dengan locis, nggak masalah juga kan. Dengan apa Pak Kang? Locis itu adalah semen. Jadi bukan lagi dengan kayu, kita bikin bentukannya dari semen. Oke. Seolah-olah menyambung sebagai kayu. Nah itu boleh ya. Tetapi untuk memperkecil pintu kan kita nggak menyambung di bawah, kita menempel di samping. Karena ukuran pintu bukan daun pintu, karena ukuran pintu yang dihitung kosong kusen pintu. Jadi boleh kita tempel dengan pian. Ya, pian itu adalah lembaran papan yang tipis yang bentuknya setengah lebar daripada papan. Ya. Nah, itu kita tempel, itu boleh. Jadi sehingga ukurannya menjadi tipis. Nah, tetapi apakah itu kemudian cocok dengan hitungan feng shui? Itu saya tidak bisa menjamin. Untuk seperti itu Anda patut membeli meteran feng shui. Meteran feng shui dijual di toko-toko bangunan, silakan dipakai meteran feng shui sebagai acuan. Tapi kalau perbedaannya ruangan pintu itu sangat kontras, mau diperkecil, ya tentu saja yang sebaiknya dibuat kembali pintu yang lebih kecil. Kita jangan sayang untuk
mengorbankan biaya tetapi demi sesuatu yang lebih baik dong. Betul, daripada boros di belakang kan. Betul, mengubah daun pintu sepertinya nggak banyak biaya deh, apalagi kalau kalau memakai caranya si Mang Ciko digaleng saja gitu toh. Oke. Oke. Maka ini tinggal 1 menit lagi, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Boleh juga kan. Nanti kita sambung lagi. Dan juga pastinya sahabat Sonora masih bersama Pak Kang di Sonora Network sampai nanti pukul 20 malam. Jadi masih ada waktu untuk Anda untuk konsultasi, untuk menanyakan langsung kepada Pak Kang. Formatnya masih seperti biasa ya. Identitas Anda, nama lengkap jangan sampai ketinggalan, termasuk jika mau ditambahkan dengan jenis kelaminnya juga boleh. Kemudian untuk tanggal lahirnya dimohon selengkapnya juga. Kalau mau ditambahkan jam itu juga lebih, ya memang harus ditambahkan jam dan juga boleh dengan keterangan pagi, siang, sore dan juga yang lain. Plus apa yang ingin Anda tanyakan. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Anda masih mendengarkan Sonora Feng Shui di pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Dan saya juga masih bersama Pak Kang. Ya Pak Kang? Iya dong, sebetulnya ini masih ada yang dilanjutkan dari YouTube Pak Kang? Sebetulnya ada, tetapi mengingat waktunya sepertinya udah saatnya untuk menjawab pertanyaan sahabat Sonora yang sedang menguping di radionya masing-masing ini. Oke, kalau gitu kita bisa langsung yang pertama ya Pak Kang ya. Oke. Ada Drevan Mulya. Siapa? Drevan. Pakai V ya? Betul, Victor. Oke, Mulya. Mulyanya pakai Y? Betul. Oke. 8 bulan 12. Oh, masih baru sekali Pak Kang. 8 bulan 12 tahun 2018. Tanggal 8 bulan 12 tahun 2018. Pukul 8:13. 8:13. Iya. Nantinya untuk jurusan pendidikan yang cocok apa Pak Kang? Drevan Mulya, mestinya anak lelaki ya. Ya, oh ya ada kesannya laki-laki. Oke. Nanti dia cocoknya di bidang berunsur api tanah ya. Itu kalau dia bisnis ya, nanti lihat di buku ya. Kalau dia bisnis atau juga bidang air. Tetapi kalau bidang sekolah ya, jurusan, dia cocok mengambil kedokteran. Kalau paling cocok untuk kedokterannya adalah spesialis jantung ya. Kemudian pilihan lain yang dibawanya adalah spesialis kandungan anak ya, juga kecantikan, internis khususnya bagian ginjal. Kemudian dia juga cocok untuk jadi lawyer ya, jadi notaris. Kemudian dia juga cocok di bidang kuliner Asia. Dan dia juga cocok di bidang perhotelan, cocok di bidang banyak loh juga kan. Misalnya dia juga cocok di... Kenapa? Pilihannya ada banyak, berarti tinggal nanti dia menyesuaikannya ya.
Iya, dia juga cocok di bidang misalnya ke sipil, arsitektur, ya, IT, ya, banyak kok. Tapi yang paling cocok tadi, yang pertama saya sampaikan. Besok kalau sudah bekerja, lebih baik usaha atau bekerja, Pak Kang? Terserah ya, mau bekerja atau berusaha. Tapi kalau dia mengambil kedokteran, ya tentu saja dia harus berpraktek. Ya, mau dia kerja di rumah sakit atau dia mandiri, itu saya juga nggak mengerti. Tetapi untuk dia menjadi pebisnis, tidak ada masalah gitu ya, terbuka. Yang penting baginya sekarang adalah tolong, karena Drevan ini paling demen nantinya makanan manis-manis, jangan terlalu dikasih deh. Ya. Enak ya, dari kecil udah dikasih wanti-wanti, kita udah terlanjur berarti. dan memang daya tangkap dia agak lambat. Jadi jangan nanti orang tuanya kemudian membanding-bandingkan dengan saudaranya, dengan temannya, kamu kok lambat tangkapnya. Memang Drevan dalam segala hal dia agak lambat, tetapi setelah dia kuasai dia luar biasa ingatnya gitu ya. Jadi jangan khawatir dengan lambatnya untuk menyerap sesuatu. Baik, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, ini orang tuanya Drevan Mulya. Kemudian berikutnya ada Sutanto Raharjo. Sutanto Raharjo pakai ejaan baru. Baru. Oke. 31 bulan 12. Tanggal 31 bulan 12 tahun 70 pukul 19:30 malam. 19:30. Betul. Oke. Kemudian istrinya Shirley Halim. Sierra Hotel Echo Romeo 5 Yankee. Halim. Oke. 19 bulan 4. Tanggal 19 bulan 4 tahun 75 pukul 12:37. Pukul 12 ya? Siang. 12:37. Betul. Oke. Sekarang tinggal di apartemen. Pintu utama apartemen menghadap timur laut, tidak ada balkon, tapi ada jendela besar yang menghadap barat daya. Kemudian ada pintu lagi menghadap utara. Ini kalau pintunya dibuka, terlihat jemuran, mesin cuci, toilet, dan juga kamar pembantu. Apakah cocok, Pak Kang? Pintunya menghadap ke? Pintu utamanya? Iya. Pintu utama apartemennya menghadap timur laut. Bangunan apartemennya? Nah ini antara kalau pintu utama apartemen berarti kemudian pintu utama masuk sebelum ke masing-masing unit kali ya? Iya, itu kemana? Ada dia jelaskan nggak? Mungkin itu pintu utama apartemen yang menghadap timur laut. Enggak, itu pintu unit dia. Berarti pintu utama apartemennya yang utama nggak ada keterangan sih Pak Kang? Iya, ya saya nggak berani iyain atau enggakin. Jadi kita skip bagian apartemennya ini dulu ya. Pertanyaan lainnya? Gimana Pak Kang? Pertanyaan lainnya? Bidang usaha yang cocok untuk si Pak Sutanto Raharjo ini? Banyak yang cocok. Yang paling cocok yang berunsur tanah dominan, campuran tanah dengan api atau tanah dengan kayu. Oke. Kalau istrinya usaha sendiri, yang cocok di bidang apa juga Pak Kang? Bidang berunsur kayu dominan, air dominan, atau campuran daripada keduanya. Oke. Terima kasih Pak Sutanto dan juga keluarga. Kemudian ada Indri Wingar. Indri. Wanita ya? Betul. Indri apa? Indri Wingar. Wingar. Whiskey India Nano. Kemudian GAR. Oke. 15 Maret 89. 15 Maret 89. Pukul 3 subuh. 3 pagi ya, subuh. Ada keterangan tambahan single mother Pak Kang. Oke. Untuk arah rumah yang cocok hadap mana Pak Kang?
Yang paling cocok itu menghadap ke selatan atau ke utara. Kemudian untuk bidang usaha yang cocok dan juga untuk tanggal yang cocok buka usaha. kalau tanggal yang cocok buka usaha tentu harus lihat di kalender ya. Jadi kalau saya menghitung pasti lama, tapi di kalender itu sudah ada. Nah, bidang bisnisnya yang penting jangan yang berunsur logam. Jadi jangan ada logam di dalam bisnisnya ya. Tetapi kalau mau cepat maju, tentunya ke bidang yang berunsur air dominan ya, atau campuran air dengan kayu, air dengan tanah, air dengan api, itu pilihan kedua gitu ya. Nah, satu hal, Ibu Indri ini, Juragin Indri ini kan sionya ular. Untuk mulai tahun ini jangan dong ya, kan lagi ciong. Itu saja ya Pak Kang ya? Iya. Kemudian ini ada anaknya, Eka Putri Aisyah Sulistyo. Ini Eka Putri berarti perempuan ya. Betul. Eka Putri Aisyah, tanpa Y, maaf, Aisyah Sulistyo pakai Y ya. Betul. Oke. 20 bulan 11 tahun 2012. 20 bulan 11 tahun 2012 pukul 11 pagi. 11 pagi. Untuk bidang kuliah yang cocok Pak Kang. Bidang kuliah yang cocok, dia ini agak tomboy ya. Jadi cocoknya ke teknik mesin, teknik industri, teknik komputer, dunia hardware, dunia dia. Nah, feminimnya adalah di bidang kuliner Asia. Baik. Nanti kita sambung lagi Pak Kang di sesi terakhir. Oke. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit, 20 menit, 15 menit lagi sahabat Sonora. Jadi pastikan terus bergabung bersama kami di Sonora Feng Shui. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 0812 112 9200. Nanti akan kami jawab di sesi berikutnya. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Langsung kita lanjutkan ya Pak Kang ya. Oke dong. Berikutnya ada Anang Firmansyah. Siapa? Anang Firmansyah. Anang Firmansyah. Ya. 23 bulan 2. 23 bulan 2. Tahun 91. Tahun 91. Pukul 9 lewat 57. 9 lewat 57. 57. Lebih baik membuka usaha sendiri atau bekerja dengan orang lain yang selaras? Buka usaha sendiri. Kenapa saya bilang buka usaha sendiri? Kenapa? Ada sebabnya. Pertama, potensi dia untuk memimpin perusahaan bagus. Prinsipnya dalam berbisnis bagus, gitu ya. Kalau selama ini memang belum punya bakat atau keberanian karena misalnya
lingkungan tidak mendukung, ya boleh aja dia belajar dahulu bekerja pada orang lain untuk cari pengalaman. Tetapi jangan sampai kelamaan, karena takutnya kemudian nanti dia khawatir, ragu untuk berbisnis sendiri. Dan bekerja dengan orang ya Pak? Betul, ya kalau bukan dengan orang jangan ya. Kemudian alasan kedua, kemajuannya akan cepat dia. Dia bisa jadi bos gede kok. Gitu ya. Pertanyaan lanjutannya apa? Saat ini bekerjanya di bidang jasa IT dan juga sampingan bidang jasa serta jual beli hardware dan juga software IT. Nah, dia di softwarenya dia banyak masalah gitu ya. Kemajuannya akan lambat. Nah, kemudian di hardware-nya, terutama di penjualan produknya, dia lebih maju gitu ya. Jadi, kalau dia mau cepat maju, sebaiknya dia mengkhususkan diri ya ke bidang hardware tadi. Tetapi ada lebih bagusnya kalau dia memang ke bidang yang lebih menekankan dominasinya pada unsur logam atau unsur kayu atau campuran logam dengan kayu. Nah, itu kemajuannya dia jauh lebih cepat lagi. Ini juga berlaku untuk kalau dia buka bisnis, Pak? Iya, itu saya mengatakannya untuk dia bisnis. Ya, selama ini dia lagi cari-cari kerja, lagi cari pengalaman, ya oke-oke aja. Tetapi sebaiknya dia mulai mengarah ke hal-hal yang saya sampaikan tadi, agar kemudian nanti dia memulai bisnisnya sudah pada track yang benar begitu. Ya, dan kapan dia mulai bisnis yang paling bagus adalah di tahun depan. Kapan tahun depan itu? Tahun kelinci air, ya, Imlek 2574. Jadi setelah tahun baru Imlek, setelah tanggal 21 Januari 2023. Ya, nanti dilihat tanggal berapa dia cocoknya, ada di kalendernya ya. Kalau untuk handicap dan juga kesehatan, Pak? Nggak banyak yang harus dikhawatirkan. Yang penting dia jangan telat makan karena lambungnya nggak bagus. Dan untuk bisnis yang penting dia orangnya cukup rajin, tetapi yang masalahnya disiplinnya, tanggung jawabnya yang agak rendah, itu yang harus ditingkatkan. Meningkatkan tanggung jawab, kemudian nanti kalau udah jadi atasan bakal mantap ya. Betul ya, kalau dia punya disiplin yang bagus, dia juga akan menularkannya semua kepada staf karyawan dia sendiri nantinya. Oke, terima kasih Anang Firmansyah. Berikutnya ada Wawan. 30 bulan 3. Tanggal 30 bulan 3 tahun 53 pukul 2:30 dini hari. 2:30. Oke. Jumlah nilai keberuntungannya jumlah nilai keberuntungannya tahun ini 6, Pak Kang. Udah pensiun. Untuk arah rumah yang cocok hadap mana, Pak Kang? Untuk arah rumah yang cocok hadap ke timur laut, ke timur. Timur laut ke timur. Oke. Kemudian untuk kesehatan dan juga warna pakaian yang bisa dipakai. Ya, kalau warna pakaian yang bisa dipakai, semua warna pakaian bisa dipakai. Saya mendengarkannya dengan bahasa yang salah berarti. Warna yang tepat, gitu berarti. Ini yang salah barusan saya soalnya. Yang cocok dia adalah ambisinya. Nah, tadi seperti dia bilang, dia udah pensiun. Nah, karena ambisinya lemah, kemudian dia juga nggak ada menggebunya tuh udah nggak ada gitu. Nah, ini yang harus dia hidupkan. Caranya apa? Misalnya dengan cara sering memakai baju warna putih gitu ya. Ada bagusnya kalau rumahnya tadi itu yang tadi saya sampaikan dia cocok, maka tapi kalau nggak cocok jangan ya. Kalau sudah cocok maka tolong pada posisi barat itu diletakkan
pajangan logam dan tanah ya. Jadi tanah itu yang berunsur tanah itu bisa batu, bisa juga dari tanah liat begitu ya. Dan logam yang cukup besar ditaruh di bagian barat rumah, ya itu akan membuat dia lebih punya gairah untuk berbisnis kembali gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk kesehatan, saya cuma minta tolong ya, walaupun ini Wawan cowok, dia suka dengan yang asem ya. Asem. Asem, oke. Ya, walaupun dia punya mah itu nggak jelek banget, tapi kalau lama-lama diserang itu nanti jadi masalah juga ya. Nah, kemudian yang saya juga minta kurangi adalah garamnya. Dia juga agak suka walaupun tidak fatalis ya di situ di garam. Nah, satu lagi, dia tuh pencinta daging. Nah, dagingnya yang harus dikurangi juga, dan tolong jaga tulang-tulang ya, hindari gorengan karena dia gampang radang. Sama dia juga gampang kena sembelit gitu ya. Jadi tolong serat itu sayuran banyak dikonsumsi, dan keluar rumah tolong pakai baju tebal karena gampang masuk angin, tuh langganan tuh. Baik. Berikutnya Pak Kang, ada Derek. Ada Derek. Ada Derek. Pakai CK? Betul. Ya. Delta Eko Romeo India Charlie. Oke. 19 bulan 5. 19 bulan 5 tahun 87. Tahun 87. Pukul 5:30. Pukul 5:30. Saat ini saya usaha bakmi. Apakah cocok Pak Kang? Rukonya menghadap timur laut 60 derajat. Nggak cocok. Waduh. Usahanya atau rukonya atau dua-duanya? Usahanya dia lebih cocok ke makanan ringan daripada restoran. Ya. Kemudian arah rukonya apa? Gimana Pak Kang? Tempat rukonya, usahanya. Rukonya menghadap timur laut 60 derajat. Oh, tempatnya juga nggak mendukung. Double tidak mendukung. Iya. Oke. Saya saat ini sedang membangun rumah. Di sebelah sisi kanan rumah sekitar 500 meter ada gedung tinggi sekali. Apakah ini menjadi masalah untuk saya dan keluarga? Posisinya rumahnya apa? Nah, ini yang tadi disebutkan Pak Kang. Nah. Oke. Kita baca ke yang berikutnya. Oke. Bagaimana Pak Kang? Iya, nggak bisa, berarti dia harus kasih tahu saya posisinya kemana, arahnya di mana. Oke. Kita loncat ke handicap Pak Kang dan juga warna baju yang harus digunakan. Oh, handicapnya Derek. Handicapnya Derek itu, kalau tadi saya bicara masalah ambisi, dia juga ambisinya lemah. Dan yang jelek bagi dia, walaupun dia tuh orangnya semangat, dia suka sok tahu gitu. Nah, sok tahunya ini harus dibuang supaya jangan menjadi hambatan dalam berbisnis, ya. Kemudian juga temperamentalnya mesti dijaga, jangan gampang marah-marah gitu, ya. Itu aja sih. Kalau untuk warna baju? Warna baju sebaiknya dia pakai baju putih. Dan ketika dia santai, pakailah hitam, biru, abu-abu. Oke. Pak Kang, terima kasih banyak waktunya malam ini ya Pak Kang. Sama-sama dong juga, Gan. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke juga, Gan. Sukses selalu.